Bismillahirrahmanirrahim. Luka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursal wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir wa li jami'il muslimin ya Allah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzhib barakata ilmihi Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Seperti biasa sebelum kita mulai ta'lim, kita baca Al-Fatihah buat Musannif Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Liwalidayna wa liasatizina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik-adik santri yang ada di rumah, sahabat-sahabat sekalian yang ikut taklim, silahkan bisa membuka kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah halaman 29 ya. Halaman 29, hadis yang ke-244. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani. Hadis yang ke-244. Allahumma ya Allah, innaka sungguhnya engkau tasma'u kalami, mendengar, tasma'u itu kalami, ucapanku,
innaka sesungguhnya engkau tasma'u kalami mendengar ucapanku, wa tara dan engkau melihat makani tempatku, wa tara dan engkau melihat makani tempatku. Ini sebuah doa, tapi sebelum masuk dalam permohonan mengakui dulu di hadapan Allah. Nah, ini model doa tidak langsung to the point. Jadi sebelum to the point mengaku diri dulu, mengakui, mengadakan pengakuan terhadap Allah, mengakui dirinya orang seperti ini, mengakui engkau mendengar perkataanku, ucapanku ya Allah, mengakui engkau melihat di mana tempatku. Jadi mintanya belakang, akui dulu kesalahannya, siapa dirinya ya. Ini tata cara model doa yang bagus ya. Ini model doa yang bagus. Dipuji dulu Allah, dibesarkan dulu Allah, direndahkan dirinya, dihina dirinya di hadapan Allah. Maksudnya dihinakan dirinya, ditunjukkan di hadapan Allah kelemahan-kelemahannya, baru dia mohon. Wa ta'lamu dan engkau mengetahui sirri yang aku sembunyikan, wa ta'lamu dan engkau mengetahui sirri yang aku sembunyikan, wa alaniyati dan yang aku nampakkan. Ya Allah, engkau sudah tahu apa yang aku sembunyikan, artinya di dalam hatiku, dan apa yang aku nampakkan dari tingkah laku engkau tahu. La yakhfa la tiada yakhfa sunyi atau tersembunyi, la yakhfa tiada tersembunyi, alaika atasmu, syai'un sedikit pun, syai'un tu sedikit pun atau sesuatu pun, tidak tersembunyi atasmu sesuatu pun, min amri dari urusanku. Wa anal ba'isu dan aku itu al-ba'is orang yang melarat, al-faqir lagi fakir. Nah, kalau orang kaya berdoa bagaimana, dipakai nggak fakirnya? Pakai. Doa nggak usah pakai fakir, kan kaya dia. Semua kita fakir di hadapan Allah. Jadi kalau kita di hadapan Allah kita kere, tidak ada apa-apanya. Makanya kaya miskin berdoa, wa anal ba'isul fakir, tidak mengapa taruh fakirnya. Aku orang yang melarat lagi fakir. Fakir itu kalau di hadapan Allah. Ada orang kaya itu di hadapan manusia, dia kaya dengan kekayaan yang diberikan oleh Allah, kekayaan yang diamanatkan oleh Allah kepadanya. Akan tetapi kepada Allah siapapun orangnya, mau kaya miskin, tetap di hadapan Allah ba'isul fakir, orang yang melarat lagi fakir. Karena di hadapan Allah kita tidak punya apa-apa, harta dari Allah, bahkan apa yang kita miliki dari badan kita ini semuanya pemberian dan pinjaman dari Allah semua. Maka kita katakan fakir, ba'isul fakir di hadapan Allah itu. Al-mustaghisu lagi minta pertolongan. Al-mustaghisu minta pertolongan, tidak yang tidak butuh Allah ya. Semua kita minta pertolongan, kecil, besar, kaya, miskin, semua minta pertolongan Allah. Orang kaya misalnya hartanya sudah banyak,
belum tentu itu menjaminnya menjadi orang yang tidak butuh pertolongan Allah. Karena ada jiwanya, ada hatinya yang tidak bisa tenang, uangnya banyak, hatinya tidak tenang. Atau hartanya banyak, kemudian ada masalah yang besar tentang harta itu, maka tetap dia akan mohon kepada Allah. Al-mustajir, minta perlindungan. Al-mustajir, minta perlindungan. Al-mustajir, minta perlindungan. Semua kita minta mohon perlindungan kepada Allah. Al-wajil, malu kita di hadapan Allah itu ya. Al-mushfiq, belas kasihan. Saya ini orang yang belas kasihan. Jadi minta, mengaku kita itu belas kasihan, mohon pengasihan dari Allah biar dikasihani. Al-muqirru, orang yang mengakui. Al-mu'tarifu, lagi menyadari apa yang diakui, apa yang disadari, bizambihi, dengan dosanya. Di hadapan Allah hina sekali, kita hinakan diri kita. Sayalah orang yang mohon belas kasihan ya Allah. Sayalah orang yang mengaku, orang yang sadar dan kesalahannya ya Allah. As'aluka mas'alatal miskin. As'aluka, aku mohon kepadamu. Mas'alatal miskin, seperti mintanya orang miskin. Aku minta kepadamu seperti mintanya orang miskin. Kalau orang miskin minta, tangannya di atas, mukanya melas, hatinya cemas, malu. Jadi minta kita kepada Allah persis mintanya orang yang miskin dan sangat butuh keadaan. Kita rasakan kita sangat butuh. Kenapa orang miskin minta? Karena saking butuhnya. Seperti itulah saya minta ini ya Allah. Begitu doanya. Wabtahilu ilaika btihala. Wabtahilu, ibtihal itu artinya berdoa dengan penuh kerendahan ya. Wabtahilu ilaika, wabtahilu agak panjang artinya, bisa kalian buatin garis di pinggirnya kitabnya. Dan aku minta kepadamu ibtahala, seperti berdoanya orang yang penuh kerendahan. Ilaika, kepadamu. Ibtihala, berdoanya orang yang penuh kerendahan. Muznib, orang yang berdosa. Az-zalir, lagi hina. Ya Allah, saya minta kepadamu ini seperti mintanya orang miskin yang sangat butuh itu. Saya minta kepadamu ya Allah seperti berdoanya orang yang penuh kerendahan hati karena dosa-dosa dan kehinaan yang diderita ya Allah. Mintanya belum, masih merendah saja nih. Wada'uka du'a al-khaifi, dan aku berdoa kepadamu. Doa al-khaifi, doanya orang yang takut. Doa al-khaifi, doanya orang yang takut. Al-muqtarri, orang yang takut terpaksa memohon. Doa al-khaif, doa orang yang takut. Al-muqtarri, terpaksa dalam memohon.
Aku mohonnya Allah seperti mohonnya orang yang takut, karena takutnya maka terpaksa dia minta tolong. Seperti itu saya itu minta kepadamu ya Allah. Ini belum permohonannya nih. Ini masih menghinakan diri, menunjukkan siapa dirinya di hadapan Allah. Beda kalau kita doa tiba-tiba minta, nggak ada mukadimahnya. Kayak orang saja, kayak proposal itu jadi kata-katanya indah dulu, dilus-lus dulu, ditarik simpati dulu, baru minta. Proposal kan begitu. Oh, saya lihat Pak, perusahaannya semakin maju ya, karyawan semakin banyak. Terus saya lihat tuh sekarang omsetnya kayaknya semakin naik, dilihat dari mitra-mitranya semakin banyak Pak. Kayaknya sudah masanya itu untuk bagi-bagi kelebihan hartanya. Nah, jadi kata-kata indah-indah dulu. Ini baru ketemu, minta duit dong Pak, sumbangan, nggak bisa. Bisa sih bisa, tapi sulit. Ini orang kenal kagak, tiba-tiba minta duit. Sholat nggak pernah, baca Quran nggak pernah. Pas keadaan terpaksa, ya Allah tolonglah saya Allah. Kemarin kemana aja, nggak pernah minta tolong. Jadi seperti itu juga kita mohon kepada Allah. Kalau kepada manusia, mohonnya itu dengan sopan santun, mohonnya dengan tata cara yang baik, dengan ucapan yang baik. Begitu juga dengan, atau kepada Allah harus dengan ucapan yang baik kalau ingin doanya cepat terkabul. Man khada'at laka raqabatuhu. Man, orang, khada'at, tunduk, laka, karenamu. Apa yang tunduk? Raqabatuhu, lehernya. Ini adalah kata kata kias. Maksudnya orang yang tunduk karena lehernya, orang yang tunduk patuh kepadamu. Jadi coret aja, man khada'at laka raqabah, coret semuanya, artinya orang yang tunduk patuh kepadamu. Ya Allah, saya berdoa kepadamu seperti berdoanya orang yang takut, karena takut maka dia terpaksa mohon. Dan seperti orang yang tunduk patuh kepadamu ya Allah, tunduk patuh, begitulah aku minta kepada ya Allah. Wafadat laka abratuhu, wafadat, dan mengalir, laka karenamu, abratuhu, air matanya. Ini masih merendahkan diri, terus mengagungkan Allah. Saya minta seperti orang-orang yang minta karenamu menetes air matanya, begitu saya minta ya Allah padamu. Wa zalla laka jismuhu, wa zalla, dan hina, laka karenamu, jismuhu, jisimnya, badannya. Aku minta seperti orang yang menghinakan diri karenamu, orang yang menghinakan jasa, orang menghinakan badannya karenamu. Apapun yang dilakukan karena Allah dia lakukan. Malam tidak kenal malam, sholat, sampai-sampai kurang begitu memperhatikan keadaan badannya, kesehatan badannya. Seperti itulah aku minta kepadamu ya Allah. Dilus-lus. Waragima laka ampuhu, ini sama dengan tadi. Jadi peribahasa yang maksudnya ragima laka ampuhu, menyerahkan diri ya. Waragima laka ampuhu, dan menyerahkan diri kepadamu. Saya minta seperti mintanya orang-orang yang menyerahkan diri kepadamu. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah, dia minta dengan penuh tawakal. Dia bukan siapa-siapa, dia tidak ada apa-apanya. Mintanya dia itu dengan menggunakan rahmat dan karunia dari
Allah. Itulah mintanya orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah. Tidak ada yang disombongkannya. Allahumma ya Allah, la taj'alni, jangan engkau jadikan aku, Allahumma ya Allah, la taj'alni, jangan kamu jadikan aku, bidu'aika, dengan berdoa kepadamu, bidu'aika, dengan berdoa kepadamu, syaqiyan, kecewa. Ya Allah, jangan kamu jadikan aku dengan berdoa kepadamu ada rasa kecewa. Aduh, Allah enggak mengabul-ngabulkan, marah. Na'udzubillah, jangan engkau jadikan seperti itu ya Allah. Wa kun bi ra'upan, kun, jadikanlah bi aku ra'upan, jadikanlah bagiku ra'upan, belas kasih. Ra'ub, belas kasih, rahim, lagi sayangi aku ya Allah. Ini belum minta, maksudnya belum menunaikan hajat-hajat pribadinya, masih permintaannya secara umum sambil memohon kepada Allah dengan penuh kerendahan. Ini masih merendahkan diri sama memuji Allah, merendahkan diri, membesarkan Allah. Ini cara doa yang luar biasa nih. Ya khairal mas'ulin, ya khairal mas'ulin, sebaik-baik yang diminta. Khairal mas'ulin, sebaik-baik yang diminta. Dipuji Allah, rendahkan diri, kemudian besarkan Allah. Wa ya khairal mu'tin, ya khairal mu'tin, sebaik-baik orang yang memberi. Ya khairal mu'tin, hai sebaik-baik yang memberi. Rawahu, meriwayatkannya At-Tabrani oleh Imam At-Tabrani an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas. Hadis yang ke-244 ini mengajarkan kita prolog doa. Jadi bacaan-bacaan yang diucapkan ketika di awal-awal doa. Isinya apa? Isinya tentang merendahkan diri kita yang mohon kepada Allah, kemudian setelah itu membesarkan yang kita tempat kita minta, yaitu Allah. Rendahkan diri kita, kemudian besarkan Allah, baru kemudian masuk kepada permohonan yang kita inginkan. Memang doa yang bagus itu ya dimulai dari hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.